Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Doni Wardana SPD, guru PAI SMP Negeri 5 Muara Siram. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 5 Muara Siram. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sudah siapkah belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang dimana nanti materinya itu tentang bab 3 ya, tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sikap amanah dan jujur. Yang dimana materi ini bersama Bapak kita 80 menit ke depan kita akan mulai pembelajaran ini dan mengupas tuntas apa sih itu amanah, apa itu jujur. Tapi sebelum itu Bapak akan membaca doa dulu terlebih dahulu ya. Nanti Bapak minta perwakilan satu orang maju ke depan pimpin doanya. Siap. Mari teman-teman kita belajar, kita berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi'izni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silahkan duduk kembali, Ramli. Terima kasih ya Ramli sudah maju memimpin doanya. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Siapa tahu ada di antara kalian yang mungkin sedang sakit saat ini atau bahkan sedang umroh ya. Baik. Bapak panggil satu-satu, mohon nanti yang Bapak panggil bersuara dan angkat tangannya ya. Siap? Baik. Oke, yang pertama ada Aidil Adha. Hadir. Aidil Putra. Oh, ada. Andini. Hadir. Alhamdulillah hadir. Erni. Hadir ya. Hafiza. Hadir, Pak. Hadir. Helki. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Dan tidak ada yang absen. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya mohon berdiri ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku.
kebangsaan,ku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini kita akan coba ice breaking tentang amanah dan jujur dulu. Nah, ice breakingnya cukup gampang ya. Kalian cukup menjawab jujur atau cukup mengangkat tangan kalau memang itu memang benar kalian lakukan ya. Siap? Oke. Pertanyaan pertama. Di sini, siapa yang pernah bilang ke orang tuanya mau belajar, tapi begitu dalam kamar dia malah main HP? Silahkan angkat tangannya. Yang jujur ya, karena materi ini tentang jujur. Oke, angkat tangan semua. Yang pernah melakukan ya, dia bilangnya mau belajar, tapi dalam kamar malah main HP. Jujur? Oke, beberapa ada yang jujur mengatakan bahwa dia pernah bilang dia belajar padahal main HP dulu. Nah, ingat ya, kejujuran ini sangat penting kita terapkan, amalkan dari sekarang. Sebelum kita masuk ke materi inti kita ya, kita bahas dulu tentang bab 2 kemarin. Bab 2 kita bahas tentang apa? Masih ingat? Yang kemarin kita sudah bahas bab 2 tentang apa? Tentang kitab-kitab kitab Allah, bukan kitab Nabi. Kitab-kitab Allah. Itu termasuk rukun iman yang keberapa? Iman ketiga. Rukun iman yang ketiga. Arti iman tahu kan artinya? Apa artinya? Percaya, meyakini, terus mengakui. Jadi mengakui itu dengan lisan, dengan hati, lalu kita buktikan dengan perbuatan. Oke, kita sudah bahas tentang kitab-kitab. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Sebutkan. 1. Kitab kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang benar Nabi Musa ya. Aduh, masih lupa nih. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga, kitab Injil kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Terus terakhir kitab kita, yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tentunya setelah belajar ini kan kita punya tujuan ya. Apa yang ingin kita capai dari pembelajaran ini? Oke, pertama, di sini setelah kalian belajar tentang amanah dan jujur, kalian mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Selanjutnya, setelah kalian pelajari ini, kalian mampu memberi contoh sikap amanah itu seperti apa dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, nanti setelah pembelajaran ini kita akan coba membuat proyek tentang poster maupun komik mini tentang pentingnya amanah dan jujur. Selanjutnya, setelah selesai membuat proyek ini, kita coba membuat kalian akan mempresentasikan hasil karya kelompoknya. Siap ya? Sebelum masuk ke inti, Bapak ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Nggak banyak ya. Yang bisa jawab tolong angkat tangannya. Oke? Pertanyaan pertama, di sini mengapa orang yang tidak jujur sulit akan dipercaya oleh orang lain? Yang bisa jawab angkat tangan. Kenapa sih orang yang kebiasaan bohong sulit kita percayai? Ya, Feli?
Kepercayaannya sudah hilang, Pak. Kepercayaannya sudah hilang. Rasul apa Rasul? Janji. Karena sering ingkar janji. Apalagi orang yang sering berbohong ini apa? Yang sering berbohong, Pak. Karena mereka selalu berbohong, jadi setiap dia ingin bicara sesuai dengan kenyataannya, kita sulit untuk percaya ya. Jadi kalau kita punya kebiasaan bohong, perlu diingat suatu saat orang akan sulit percaya pada kalian. Nah, ini kita akan masuk ke proyek kita, yaitu membuat poster. Tapi sebelum itu, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Di sekolah kita kan pasti ada beberapa dari teman kita yang masih suka berbohong atau dia tidak amanah dalam menjalankan tugasnya dan lain sebagainya. Jadi, menurut kalian bagaimana cara kita mengajak teman itu untuk jangan suka berbohong, harus melaksanakan tugas itu tepat waktu? Bagaimana caranya? Ada yang bisa ngasih solusi atau cara, sebuah cara? Ya, Zaki. Menasihati teman Hmm? dengan baik agar tidak berbohong. Oh, menasihati teman dengan baik agar tidak berbohong. Bagus jawabannya, terima kasih Helki. Oke, nanti kita buat kelompok, yaitu yang berpusat kepada 3 orang, yaitu ada Yusuf, ada Nur Alisa, dan ada Naira. Ingat, Yusuf kelompok 1, Nur Alisa kelompok 2. Naira kelompok 3. Jadi kita tentukan siapa teman-teman dari 3 orang tersebut ya. Di sini Bapak sudah sediakan sebuah web tentang roda pemilih tim namanya. Oke. Nanti yang sudah dipilih di sini harus sepakat ya, tidak boleh menolak ya. Oke. Siapapun timnya nanti harus bergabung dengan tim tersebut. Oke, siap ya? Kita mulai. Nah, itulah kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 yang dipimpin oleh Yusuf itu ada Restu, Erni, Peli, dan Aldi. Oke, silakan kelompok yang terpilih ini 1, 2, 3 berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Selanjutnya, nanti masing-masing kelompok ini ketuanya sudah ada ya, yaitu ada Yusuf sebagai ketua, Nur Alisa sebagai ketua kelompok 2, Naira kelompok 3. Ini HP-nya Bapak bagikan dulu ya. Yusuf yang mana? Pilih Yusuf. Oh, pilih HP dulu. Semuanya, Pak. Nur Alisa yang mana? Oh, ini. Terakhir, Naira. Oke. Nanti HP itu kalian gunakan untuk mencari kata-kata atau pesan moral tentang apa sih itu amanah, apa sih itu jujur. Kita buat di situ pesan moral, ajakan kepada teman ya. Ajakan kepada teman, apa sih itu jujur, apa itu amanah. Bagaimana cara jujur, bagaimana cara amanah. Selanjutnya nanti masing-masing kelompok ada ketua. Nanti ketua silahkan pilih siapa yang sebagai penulis, siapa yang menggambar menghias karton yang Bapak sediakan ini. Nanti siapa yang nanti tugasnya untuk presentasi ke depan. Tapi maju semua, cuman yang ditugaskan itulah yang mempresentasikan di depan. Oke, sudah paham ya? Ini Bapak bagikan, ada LKPD tugas kelompoknya masing-masing. Nanti di sini dicatat ketua dan nama kelompoknya apa. Oke? Kelompok berapa gitu ya. Ini ada LKPD-nya. Sekarang nih, Bapak bagikan kartonnya untuk membuat posternya. Oke, tugasnya di sini. Oke, ini ada sebuah video beberapa contoh dari siswa kelas lain bagaimana cara membuat poster tentang jujur dan amanah. Nah, ini beberapa contohnya. Oke, di sini ada pengertian, ada amanah. Nanti kalau kalian nanti bisa kasih sebuah gambar, pengertian jujur, amanah, lalu terakhirnya ada pesan moral dari kalian untuk mengajak teman-temannya bagaimana cara bersikap amanah dan jujur ya. Oke, kalau masih bingung bisa nanti di-search di Google karena kalian bawa HP-nya. Ini beberapa contohnya saja ya. Bisa kalian lihat sampai habis, siapa tahu ada inspirasinya. Nah, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit pengerjaan ya.
kelompoknya. Ya. Ya, nama kelompoknya di sana. Di kartonnya juga jangan lupa dikasih nama kelompok berapa, namanya siapa saja, oke? Oke, silahkan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di sana, anggotanya siapa saja, dan dihias sebagus mungkin. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke Bapak ya. Oke, Naira tugasnya menulis. Ya. Kalau mau tempel semuanya silahkan ya. Oke. Asal muat juga dengan penjelasannya di bawah nanti. Ya. Jangan semua gambar aja nggak ada penjelasan di bawahnya ya. Iya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Perkenalkan, nama saya Nusru. Saya Meli. Saya Ade. Saya Dani. Kami dari kelompok Merpati Putih ingin mempresentasikan ini. Poster yang kami bikin itu poster amanah dan jujur, dan Apa itu pengertian amanah? pengertian amanahnya itu sifat seseorang yang dapat dipercaya atau bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Amanah merupakan nilai moral yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Contoh, melaksanakan tugas piket, mengerjakan bagian tugas kelompok yang telah ditentukan, menjalankan tugas sebagai pemimpin upacara yang ditunjuk jika sebagai pemimpin upacara. Tidak menyontek saat ujian meski tidak ada guru saat kelas. Pengertian dari jujur, sikap yang menyatakan kebenaran, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur juga berarti luruh, hati, tulus, dan ikhlas. Contoh perilaku jujur istri kita sekolah, membayar makanan sesuai harga di kantin, mengembalikan barang yang dipinjam, mengakui kesalahan dan meminta maaf, menjalankan tiket sesuai kesepakatan, tidak mengambil barang milik teman tanpa izin. Oke, apa sih isi pesan atau ajakan kalian untuk teman-teman mengenai jujur dan amanah ini? Apa? Pesan kami untuk selalu berkata benar dan menjaga kepercayaan yang diberikan, karena jujur adalah kunci kebaikan dan kedamaian. Sedangkan amanah adalah fondasi hubungan yang kuat dan merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi demi keselamatan dunia akhirat. Oke, terima kasih atas presentasinya. Di mana kelompok 2 dan 3 udah dipahami belum hasil presentasi kelompok 1? Apa ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau ditanyakan tentang jujur dan amanah. Kira-kira ada yang belum dipahami nggak dari isi pesan dari kelompok 1? Kelompok Nur Alisa, kelompok 2 gimana? Ada tanggapan? Kalau kelompoknya Naira gimana? Bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Aman? Oke, aman. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, kami tutup. Dan apabila kami salah kata, mohon maaf. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelompok 1. Tepuk tangan untuk Oke, silakan kelompok 2 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Matahari. Kami akan mempresentasikan
kami akan mempresentasikan hasil dengan kelompok kami. Silakan. Ayo jujur, ayo berbuat jujur dan amanah. Pengertian jujur adalah sikap yang menyatakan kebenaran tanpa kebohongan atau manusiawi. Sementara amanah adalah sikap pengabdian dan menjalankan baik itu bekerja, kepercayaan maupun barang. Jujur itu tidak mudah. Jadi isi pesan moralnya, jujur itu tidak mudah. Kenapa? Pengikut kejujuran, orang jujur layaknya seorang yang memikul gunung yang kokoh tidak mampu memikulnya kecuali orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat. Baik teman-teman sekalian, gimana? Ada yang belum dimengerti nggak dari kelompok? Ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Eli? Tadi bapak tanya Hafizah dan kawan-kawan. Oke, Hafizah ada pertanyaan. Ya. Silahkan ditanya. Apa sih contoh-contoh dari amanah dan jujur? Ada contohnya misalnya kayak contoh di sekolah, contoh di rumah, dan di lingkungan lainnya. Sifat, sikap, atau perilaku? Sikap. Yang amanah apa jujur? Boleh dua-duanya? Dua-duanya. Yang amanah dulu. Yang amanah misalnya kita pinjam barang. Terus kalau orang yang minta kita kembalikannya hari Rabu, kita kembalikannya hari Rabu juga, karena kita harus menepati janji kita. Karena amanah itu kan bertanggung jawab atas kepercayaan orang lain tentang perbuatan. Baru yang jujur lagi. Yang jujur itu kita tidak memutarbalikkan fakta. Kita berbicara apa adanya dan kebenarannya. Oke, dah. Terima kasih. Ya. Gimana? Ada lagi? Tidak ada. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Sekian presentasi kami hari ini. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Solid Tua. Kami akan mempersatukan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ananda Deni, nama saya Hafizah, Nama saya Nanda. Nama saya Raffi. Nama saya Adil Putra. Oke, jadi kami akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami. Oke, tema kita hari ini adalah amanah dan kejujuran. Jadi, contoh dari sikap amanah itu adalah sikap jujur, perilaku. Ini nih aman. Contoh dari sikap jujur adalah mengakui kesalahan, berkata apa adanya, tidak mencontek saat ujian. Dan contoh dari sikap amanah adalah menjaga barang titipan dengan baik, menepati janji, dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Apa isi pesan moral untuk teman-teman atau ada ajakan teman-teman Untuk pesan moralnya kita menuliskan ini: kejujuran membawa kepercayaan, kebaikan, dan pahala. Lalu untuk sikap amanah menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab. itu pesan moralnya ya. Jadi kita sudah melewati pembuatan proyek itu bagaimana, sudah selesai dan hasilnya alhamdulillah ya kreatif semua. Ya.
ada hiasan-hiasannya bagus dan lain sebagainya. Isinya pun Bapak anggap bagus semua ya, pesan-pesannya bagus. Jadi terapkanlah pesan moral yang kalian tuliskan itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tidak rugi kita mengamalkan sikap jujur dan amanah ini dalam kehidupan sehari-hari. Malah itu menjadi barokah untuk kehidupan kita, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat kelak ya. Selanjutnya terakhir yaitu penutup, kita refleksi bersama apa sih yang kalian dapatkan dari materi ini. Oke, siap ya? Terus, tadi kan kita sudah panjang lebar menjelaskan. Kalian sudah membuat proyek tentang jujur dan amanah ini. Kalian sudah menuliskan apa pesan moral dari kegiatan kalian ini. Jadi selanjutnya, Bapak mau bertanya sebentar. Kita refleksi sebentar. Jadi apa sih manfaat dari bersikap amanah atau jujur ini? Apa sih manfaatnya kalau kita bersikap jujur? Yusuf, bagaimana Yusuf? Ada yang mau dijawab? Oh, ada Hafizah? Ya, untuk sikap amanah, jadi kita bisa membuat orang selalu percaya pada kita, Kita apa lagi? dan bisa membuat orang ketika kita dapat bertanggung jawab. Oh ya, jadi dengan sikap amanah katanya orang lebih mudah percaya sama kita. Jadi orang tahu kita tuh orangnya yang bertanggung Jawab. Restu, gimana Restu? Apa manfaat dari sikap jujur ini? Sikap jujur, kalau kita jujur terus, maka orang lain percaya terus pada kita. Jadi kalau kita jujur terus, orang lain akan terus percaya sama kita. Apa lagi selain itu? Ada? Itu saja ya? Oke, bagus jawabannya. Selanjutnya ada Helki. Oke, berdiri di depan. Berdiri di depan. Helki ingin menyampaikan manfaat jujur itu apa? Atau Jujur amanah? itu adalah sebagai dari kepercayaan diri kita. Ini juga bisa menjaga nama kita. Oke, tepuk tangan dulu. Setelah kita tahu manfaatnya, apa yang terjadi apabila atau apa sih akibatnya apabila kita tidak amanah atau menjadi orang yang tidak jujur? Akibatnya apa? Tapi lagi. Oke, silakan. Oh, naik aja, Pak. Oh, Naira. Silakan Naira. Tidak mudah. Pertama, orang lain tidak mudah percaya lagi. Apalagi Tanggung jawab. dia tidak akan bertanggung jawab lagi. Bagus jawabannya, tepuk tangan untuk Naira. Ada lagi? Dan kita jawab lagi apa akibatnya kalau orang keseringan tidak jujur dan tidak amanah. Restu. Kalau orang ini ngomong terus, orang lain bisa ngomong benar, orang lain tidak percaya lagi. Oke, jadi intinya masuk ke itu tadi adalah kalau kita keseringan bohong, orang tidak akan percaya suatu saat kalau kita ngomong itu sesuai dengan faktanya ya, karena orang orang tidak percaya lagi kalau kita keseringan bohong. Itu intinya. Jadi itu akibatnya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk jadi alhamdulillah materi ini sedikit memahami, kalian sudah mulai memahami apa sih itu amanah, apa itu jujur, contohnya bagaimana, terus ciri-ciri orang yang jujur dan amanah itu bagaimana, dan lain sebagainya ya. Kita lanjut lagi next ya. Ya, ini kita sudah bahas ya. Tadi kita sudah bahas apa akibatnya, terus tadi di LKPD silahkan ditulis bagaimana sih pengalaman kalian tentang proyek tersebut ya. Ada di LKPD tadi masing-masing namanya, silahkan ditulis nanti ya. Oke, sambil mendengarkan sambil kalian tulis masing-masing bagaimana pengalaman kalian, apakah menyenangkan, apakah pengalaman ini sangat bermanfaat bagi saya atau sangat bermakna untuk saya. Silahkan ditulis di masing-masing LKPD-nya ya, di bawah namanya. Oke, sambil menulis, sambil kita lanjut next. Pentingnya amanah dan jujur. Jujur dan amanah adalah dua sifat utama yang harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk pribadi dan berakhlak mulia.
sifat jujur mendorong kita selalu berkata bertindak sesuai kebenaran, sedangkan sifat amanah mengajarkan tanggung jawab dan kepercayaan. Dengan mempraktekkan kedua sifat ini, kita tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tetapi juga keberkahan hidup serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ini, jadikan jujur dan amanah sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tepuk tangan dulu. Jadi itulah kesimpulan hari ini. Bagaimana pentingnya sikap amanah dan jujur yang sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dari hadis yang menjelaskan bahwa hadis tentang amanah itu ternyata orang yang tidak amanah tidak ada iman baginya. Lebih parahnya lagi, tidak ada agama bagi orang yang berperilaku yang tidak amanah, tidak menepati janjinya. Jadi jangan sekali-kali kita mengucap janji yang sekiranya kita tidak bisa menepatinya. Ya. Buatlah janji sesuatu itu yang memang kita mampu untuk melakukannya. Ya. Nazar itu pun janji. Kalau janji misalkan bulan ini saya mau puasa full 1 bulan. Kalau saya berhasil full 1 bulan, saya akan bernazar sesuatu hal yang bermanfaat untuk dirinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan ya tentang materi ini? Apakah sudah paham semua apa yang jujur dan contoh-contohnya? Sudah, Pak. Sudah paham ya? Sudah paham. Oke, kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup nih, kan kita sudah belajar nih apa itu jujur, apa itu amanah. Nanti di rumah Bapak minta satu contoh saja dari pengalaman kalian, kegiatan kalian, bagaimana kalian menjalani dalam 1 minggu ke depan ya. Berarti Selasa depan atau Senin depan kalian mengumpulkan tugasnya tuh contoh kalian bersikap jujur kepada orang tua ataupun orang lain ataupun amanah dalam 1 minggu itu. Masing-masing 1 contoh. Jujur 1 contoh, amanah 1 contoh. Dalam 1 minggu ya. Minggu depan itu nanti dikumpulkan kembali. Oke. Oke, tapi sebelum kita tutup ya, ini ada tugas mandiri yang dimana ini dikerjakan di rumah bersama kumpulnya bersama dengan tugas tadi yang 1 contoh tadi. Ya, jujur dan amanah yang kalian lakukan ya, jangan orang lain ya. Pengalaman kalian. Jangan pengalaman orang lain yang kalian tulis ya. Oke, ini Bapak bagikan ini 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5. Ini refleksinya cuma pilihan ganda saja. Nanti untuk 1 contohnya boleh kalian tulis di LKBD ini juga ya, di belakangnya yang ada bagian kosong. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini untuk kelompok 3 silahkan dibagikan masing-masing. Nanti ditulis di situ saja ya, contoh pengalaman kalian, sikap jujur dan amanah kalian di rumah ya. Ya? Iya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadi Bapak mohon terapkan apa yang kita pelajari hari ini. Amalkan sehingga menjadi kebiasaan kita suatu saat ya. Oke. Akhir kata Bapak mohon maaf kalau ada salah kata. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.